Ceramah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Habib Hussein bin Ahmad Al-Hamid. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat sahibul makan, sahibul barnamij, akhina fillah, da'ilallah, Guru Hilmi, Zainul Ilmi, yang mungkin saya baru kali ini bertemu ya, pertama kali, walaupun saya menyentuh handil sejak 2014, namun suatu keberkahan bisa bertemu dengan setelah saya tahu dari ayahanda Haji Sudirman Hadi kalau pagi ini ada acara pian, jadi ulun minta ikut, mau silakan. Iya, tapi kena prank sama Habib Sofi. Begitu juga kepada orang tua kita bersama, Ami Al-Habib Yahya Al-Muhdar. Kalau tadi saya dengar cucu dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, berarti beliau ami saya juga, karena istri saya adalah Muhammad bin Idrus Al-Muhdar Pasuruan. Ya, Muhdar. Saya mantunya ami. Senang ketemu ami di sini. Panjang umur serta afiat, insyaallah. Nah, lah itu di Kepung Al-Muhdar saya ini hari. Dan juga begitu juga guru saya Al-Habib Sofi Al-Muhdar. Walaupun saya kelihatan sama di atas panggung, tapi beliau ini guru saya. Ya, tidak ada mantan guru, yang ada guru. Namun dengan kerendahan hati beliau mempersilakan saya untuk memberi ceramah pada kesempatan kali ini. Begitu juga kepada guru kita yang sudah masyhur di Kalimantan Timur, mudah-mudahan insya Allah penerus dari Abuya almarhum, yaitu guru Al-Haj Al-Ustadz Ad-Da'ilallah, guru Jailani Mawardi dan guru Muhammadun, yang saya lihat undangan, kelihatan undangan bersamaan adik kakak. Saya bertanya-tanya, jarang-jarang beliau ini acara bersamaan dua penceramah adik kakak. Biasanya kalau bukan kakaknya, adiknya, atau kalau enggak kakaknya. Tapi ternyata masih keluarga dengan Mudirul Mahad, ya, suatu kesyukuran bisa bersilaturahmi dengan beliau-beliau, insyaallah. Alhamdulillah. Dan para guru yang lain, para kiai, para asatid, wa asatidah, para habaib, para syaraif, aparatur sipil negara, baik dari kepolisian, militer, dan lain sebagainya, dan juga hadir anggota dewan juga Bapak Haji Ahmad Jais, dan tidak terlupakan kepada ayahanda saya Bapak Haji Sudirman Hadi. Beliau ini Bib seperti orang tua saya di Handil. Kalau saya datang ke Handil pasti ke beliau. Dan segenap hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya saya tidak pantas berbicara di antara guru-guru, namun imtisalul amr khair min sulukil adab, melaksanakan perintah jauh lebih baik daripada jalannya akhlak. Kalau saya disuruh ceramah saat ini, seolah-olah saya diamanahkan menabur garam di atas lautan.
Ya, lautnya udah asin disuruh nabur garam lagi. Sebenarnya tindakan saya ini bukan tindakan bermanfaat bagi guru kita, tapi tindakan menyenangkan hati bagi guru kita. Kalau berbicara tentang Isra Mi'raj, tidak salah tadi Guru Muhammadun mengatakan seandainya ada soal mengerjakan tentang meriwayatkan sejarah Isra wal Mi'raj, maka pasti semua mendapatkan nilai di atas 8. Kalimat itu memahamkan kita bahwa kita sudah paham tentang semua Isra wal Mi'raj. Namun pertanyaan, apakah kita sudah meneladani hikmah yang ada di dalam Isra wal Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari, utamanya mengenai sholat? Banyak sekali, maaf, kadang-kadang kita berambisi dengan satu ibadah tapi mengabaikan ibadah yang terpenting, yaitu sholat. Tidak sedikit manusia rela menjual sawah, rela menjual tanahnya hanya untuk melaksanakan haji dan umroh. Padahal ibadah sholat seolah-olah belum maksimal. Kalau kita lihat di handil ini, saya cari informasi, katanya kalau mau haji harus antri 30 tahun. Tapi pernah nggak kita melihat ada satu masjid yang kalau mau masuk harus antri 30 tahun? Nggak ada. Tapi kenapa tidak berbondong-bondong? Bayangkan di tempat yang jauh, tenaga yang banyak, waktu yang banyak, biaya yang banyak dikorbankan. Saya tidak pernah katakan haji dan umroh tidak penting, itu wajib. Namun ingat baik-baik, haji dan umroh semua akan ditolak jika sholatnya tidak akan sempurna. Kita pahami bersama, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali diperiksa di hari kiamat bukan haji, bukan umroh, bukan sedekah, bukan apapun kecuali hanyalah sholat. Idza saluhat saluhat sa'ir amalih. Kalau sudah sholatnya bagus, semua amalnya juga bagus. Begitu juga wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadat sa'ir amalih, maka rusaklah semua amal. Habib, tetangga saya hajinya 20 kali, umroh 16 kali misal. Sholat apa enggak? Enggak, neraka. Neraka. Habib, ada tetangga saya tidak haji, tidak umroh gara-gara nggak ada duit, tapi sholat. Iya Beb, insya Allah surga. Kenapa? Haji umroh panggilan, sholat juga panggilan. Wallahi tidak ada yang lebih penting dari sholat. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pernah mengatakan, tempat yang paling membosankan adalah dunia. Yang membuat saya merasa bersyukur di dunia ini hanyalah satu, karena diberi kesempatan untuk menyembah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dunia ini membosankan. Orang kaya banyak pusing, orang miskin banyak pusing. Orang kaya banyak masalah, orang miskin banyak masalah. Yang membuat kita betah di muka bumi ini cuma satu, karena ada celah-celah waktu untuk berhadapan dengan Allah melalui sholat. Itu aja. Makanya saya paling senang ada kalimat yang mengatakan bekerja adalah selingan untuk menunggu datangnya waktu sholat. Hadirin al-hadirat, namun tadi kita sudah dengarkan begitu lengkap penjabaran dari Guru Jailani Mawardi tentang Isra wal Mi'raj. Ada beberapa yang izinkan saya untuk mengutarakannya. Yang pertama, saya mau tanya dulu jamaah, percaya nggak kalau Nabi melakukan Isra Mi'raj? Percaya, alhamdulillah. Al-Fakir pribadi menyatakan, demi Allah Nabi tidak pernah melakukan Isra Mi'raj.
Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kalimatnya asra bukan sarah. Di situ maknanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan. Yang dibahas di sini kekuasaan Allah. Ingat baik-baik, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah campur tangan Allah, tidak boleh lagi main akal. Jangan berani mengatakan tidak masuk akal. Kalau ada yang mengatakan Isra Mi'raj tidak masuk akal, jawab dengan tegas, bukan tidak masuk akal, lebih tepatnya akal kita yang tidak masuk. Ya, beda loh itu. Antara tidak masuk akal sama akal kita yang tidak masuk. Kita lanjutkan. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang memperjalankan, bi abdihi. Kenapa dikatakan bi abdihi? Kenapa bukan bi Muhammadin? Sebagian riwayat menyatakan kalau bi Muhammadin bisa jadi yang berangkat adalah ruh. Ya, tapi kalimat bi abdih, syarat dikatakan hamba adalah harus jasad berbarengan ruh. Berarti yang berangkat di situ bukan ruh tapi jasad dan ruh. Walaupun ada pendapat yang sangat lemah dari orang-orang yang mungkin tidak maksimal memahami perjalanan ini, berani mengatakan yang melakukan Isra Mi'raj adalah ruhnya Nabi Muhammad. Berarti bertentangan dengan makna abad. Abad itu jasad ma'ruh, jasad dengan ruh. Alasan kedua dikatakan abad itu adalah proklamasi, pengumuman, pengakuan langsung dari pencipta alam semesta kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan stempel pengakuan sebagai hamba. Maaf ya, kita semua yang hadir, siapapun yang hadir pada hari ini, kita semua mengaku adalah hamba Allah. Tapi pertanyaan, apakah Allah mengakui kita sebagai hamba? Ingat ya, mengaku itu hak setiap manusia, tapi diakui belum tentu. Kita semua mengaku umatnya Nabi Muhammad, betul? Tapi pertanyaan, apakah Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya? Maka jawabannya belum tentu. Ini sekedar informasi. Satu-satunya makhluk yang lebih dulu diakui sebagai hamba oleh Allah hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu lanjutannya, lailan. Nabi melakukan Isra Mi'raj itu bukan pagi, bukan siang, lailan, malam. Kenapa? Dalam sebagian riwayat, waktu yang paling Allah senangi hambanya menghadap kepada Tuhannya di waktu malam. Ingat ya, belum pernah ada isi Quran Allah itu seolah-olah, apa bahasa Banjarnya nih, apa kayak apa nih, orang Bugis bilang mapalece, membujuk. Kalau Banjar apa itu? Hah? Membisahi. Dapat udah bahasa Banjar. Gini dah resikonya kalau tidak dapat bini Banjar, agak lambat lancarnya nih. Tapi tidak berani Adami, takut laporannya sampai. Ini gayanya aja penceramah mi, nyali nggak ada mi. Kita lanjut. Saya menyampaikan tidak ada satupun isi Al-Quran Allah pernah membujuk, membisai atau bahasa Bugisnya mapalece kepada hambanya. Belum ada. Ngapain Allah membujuk? Emang Allah butuh sama hambanya? Allah butuh nggak sama hambanya? Enggak. Yang ada hamba butuh sama
Allah. Ternyata di dalam Al-Quran pernah satu kali Allah membujuk hambanya seolah-olah Allah yang butuh, seolah-olah. Mana? Qumil laila illa qalil. Itu suatu kalimat yang memaksakan. Ayo hambaku, bangunlah kalian, bangunlah kalian di malam hari walaupun sedikit. Itu membisa, itu membujuk itu, ya, membujuk itu, membujuk. Bangunlah di malam hari illa qalila, walaupun sedikit. Masya Allah, betapa pentingnya bangun malam, betapa pentingnya bangun malam. Makanya Allah pilih malam hari karena waktu itu adalah waktu yang sangat istimewa jika seorang hamba mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ kalimatnya nakirah, lailan, bukan al-lail. Perhatikan, bukan al-lail tapi lailan. Maaf, kalau lailan itu bukan satu malam, tidak pantas dikatakan satu malam. Kalau satu malam bahasa Arabnya al-lail, itu satu malam. Tapi karena lailan berarti ba'du minal lail, sebagian dari malam. Kalau kita buka riwayat Syekh Abdurrahman Ad-Diba di kitab Ad-Dibai, dikatakan di situ Nabi bersabda, "Summa arudduhu minal arsy." Saya kembali dari arsy qabla an yabrudal farash, sebelum tempat tidurku menjadi dingin. Sekarang saya mau tanya, halo? Saya tanya, kalau duduk lama tempat duduknya hangat apa enggak? Mudah-mudahan enggak basah. Hangat ya? Nah, mau tanya, kalau berdiri berapa lama mah hangatnya hilang? Berapa lama kira-kira? Ya, perkiraan 5 sampai 7 menit. Setuju? Perhatikan, Nabi bersabda, saya kembali dari arsy setelah melakukan Isra Mi'raj, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, masuk surga, masuk neraka, keliling semuanya. Saya kembali, tempat tidurku masih kira-kira masuk akal apa enggak? Jangan coba-coba bicara nggak masuk akal. Akal Anda yang tidak masuk. Ini bukan bicara akal ini. Habib kok bisa, Habib? Bukan kok bisa, yang ada bisa kok. Ya? Kalau kok bisa itu ragu, bisa kok yakin. Beda loh itu. Subhanallah. Sebagian riwayat ini kalimat alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi sekitarnya, termasuk yang diberkahi adalah waktunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu artinya waktu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana riwayat Syekh Abdurrahman bin Muhammad Muladawile Faqih Muqaddam Tsani menghatamkan Al-Quran 8 kali setiap hari. Bisa enggak 8 hatam Quran 8 kali setiap hari? Cukup enggak waktunya? Cukup enggak? Enggak bakalan cukup. Tapi waktu beliau diberkahi oleh Allah sehingga cukup. Imam Syafi'i sudah dakwah karang kitab hatam Quran tiap hari 2 kali hatam. Cukup enggak waktunya? Sudah urusan keluarga, dakwah karang kitab hatam Quran 2 kali. Lah kita 2 juz aja bawa belur. Kenapa Imam Syafi'i cukup waktunya? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdurrahman Faqih Muqaddam Tsani, Syekh Abdurrahman As-Segaf, pohon kurmanya, setiap satu pohon dihatamkan Al-Quran, 1 biji kurma dibacakan surat Yasin. Cukup gak waktunya itu? Sayyidina Ali Zainal Abidin tahajud tiap malam 1000 rakaat. Cukup gak 1 malam 1000 rakaat? Tarawih aja di diskon, ya kan? Itu karena keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sempat disuruh sholat berjamaah dengan para sahabat, dengan para rasul, para nabi, dan para malaikat. Jadi tahu ya perbedaan? Tahu perbedaan? Rasul perbedaannya apa? Rasul itu membawa wahyu,
untuk diri dan keluarga dan umatnya. Perhatikan, itu Rasul. Kalau Nabi membawa wahyu untuk diri dan keluarganya saja. Tapi kalau Habib Hussein membawa wahyu dari Makassar untuk menemani dakwah. Lain, karena murid ulun wahyu bib. Saya bukan nabi tapi juga bawa wahyu. Itu wahyu tuh. Mana wahyu tadi tuh? Ada itu. Murid saya bawa dari Makassar, namanya wahyu. Kalau Rasul membawa wahyu diri, keluarga dan umat. Nabi diri dan keluarga. Kalau saya untuk pribadi saya bawa wahyu dari Makassar, namanya Habib Hussein. Beda sama Nabi ya, beda. Kita lanjut. Sewaktu disuruh sholat, ternyata di sini ada tolak menolak. Pertama malaikat Jibril disuruh jadi imam, menolak, jangan saya. Khalifah di dunia adalah manusia. Kamu Abul Bashar, Nabi Adam. Nabi Adam menolak, jangan ulun. Kenapa? Saya ini malu sama Allah. Kenapa malu? Pernah melanggar larangan Allah, dilarang makan buah huldi tapi tetap dimakan. Nabi Nuh, pian, jangan saya. Kenapa? Saya gagal menasehati anak saya naik di atas perahu. Saya malu sama Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim, jangan saya. Kenapa? Saya malu sama Allah. Pernah disuruh bapak angkat saya jual patung, tapi tidak dijual, diseret aja. Nabi Isa, jangan saya. Kenapa? Nabi Musa dulu. Nabi Musa, jangan saya. Kenapa? Karena saya gagal mengislamkan Fir'aun. Gagal menasehati Fir'aun. Walaupun nyatanya hidayah dari Allah. Nabi Isa, jangan saya. Kenapa? Nabi Isa mengatakan saya malu kepada Allah karena umatku mempertuhankan saya. Lihat, itu orang-orang soleh. Dia ingat dosanya, dia lupa amalnya. Betul? Betul? Kalau orang sekarang dosa dilupa, baru tadi pagi lihat perempuan sudah lupa. Bangun menyumbang masjid 18 tahun yang lalu masih ingat. Itu masjid tanah. Iya, kenapa? 18 tahun ulun nyumbang semen 2 sak. Ingat aja, luar biasa. Makanya minta maaf. Bedanya saat ini, orang saat ini banyak merasa memiliki tapi sedikit yang memiliki rasa. Merasa memiliki banyak, tapi memiliki rasa kurang. Para nabi tadi memiliki rasa, dia tidak merasa rasa. Beda loh itu. Orang yang merasa memiliki cenderung sombong. Baru kaya udah sombong, baru jadi pejabat udah berlagak. Betul? Hati-hati. Amin. Lalik. Ya, jangan sampai, jangan. Alhamdulillah. Tapi kalau memiliki rasa, nggak pernah merasa memiliki, kecuali selalu memiliki rasa bahwa dirinya bukan apa-apa. Betul? Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril, pilihlah Nabi Muhammad karena dia adalah imamul anbiya wal mursalin wal muqarrabin. Dia adalah imam para nabi dan para rasul dan para malaikat, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini kalau orang Makassar ceramah ya, suka lupa waktu. Tadi disuruh sholat berapa kali? 50. Waktu turun di langit ke-6 ke Nabi tahu Nabi Musa? Pernah ketemu? Oh, Haji Musa tahu kalau Nabi Musa ya. Waktu turun di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Hei Musa, Nabi Muhammad, apa yang dititipkan kepada umatmu? Sholat 50 kali. Jangan, naik Nabi Muhammad. Tadi yang dijelaskan guru kita, yaitu guru Jelani Mawardi. Naik, minta kurang, dikurangi berapa?
45. Ditanya berapa lagi? 45. Naik lagi. Dikurangi 40. Suruh lagi naik. 35. Naik lagi 30. Naik lagi 25. 20. 15. 10. 5. Pertanyaan ada 3 sebagai penutup. 1. Pertanyaan pertama. Kenapa Allah mengurangi jumlah sholat bertahap? Padahal Allah udah tahu ujung-ujungnya cuma 5. Kenapa nggak langsung minta kurang, langsung 5 selesai? Kan gitu ya? Kenapa harus dicicil? Kenapa? Komentari bahwa salah satu sebabnya karena Allah sangat senang ketemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan cuma Nabi yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu Nabinya. Sehingga ini ada bentuk kesengajaan dari Allah supaya Nabi itu mondar-mandir kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya, terlalu cinta Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Laulahu ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kata Allah, saya tidak akan ciptakan alam semesta. Yang kedua pertanyaannya, berapa kali Nabi ketemu Allah? Kalau ada yang mengatakan Nabi pernah ketemu Allah, katakan salah. Salah. Bukan pernah, tapi sering. Bahasa Indonesia itu kalau pernah sekali. Tapi kalau sudah lebih 2 kali, bukan pernah, tapi Nabi ketemu Allah. Berapa kali naik tadi? 9. Pertemuan pertama total berapa? Allah ketemu, Allah mempertemukan dirinya dengan Nabi itu 10 kali. Bukan main-main loh itu. Orang ketemu presiden aja sekali. Misalnya ketemu SBY, ya, bukan Jokowi, bicara SBY dulu ini. Ya, misalnya ketemu SBY. Ini saya pernah ketemu SBY. Bangga dia, oh masya Allah ada foto sama SBY. Baru sekali. Bagaimana kalau ketemu pencipta alam semesta 10 kali? Itu luar biasa. Ya? Luar biasa itu. Ya, saya tidak bicara Jokowi ya, SBY ini. Kenapa? Ada pelanggaran? Nggak ada. Saya kan bicara SBY. Ya, itu kan hak saya, betul ya? Alhamdulillah. Ulun pernah ditanya, guru, sedikit iklan sebelum nomor 3. Pernah ulun ditanya, kenapa Indonesia tidak pernah maju? Ya, jalan di tempat. Jawaban saya ringkas. Boleh jawab nggak? Perhatikan baik-baik. Korea Selatan kenapa cepat maju? Korea Selatan itu militer ekonominya cepat maju. Kenapa? Karena Korea Selatan dimotivasi takut sama Korea Utara. Kalau dia main-main bahaya ke depan. Ancaman ini kalau main-main. Sehingga Korea Selatan semangat. Paham? Yang berikutnya Israel. Israel itu cepat maju. Oh, semangat itu Israel itu. Militer, ekonomi, cepat. Kenapa? Takut sama negara Arab. Israel itu dikepung sama Arab itu. Anda kalau lihat petanya, dia di tengah-tengah, semua keliling musuhnya. Paham ya? Jadi berkembang. Ayo kita lihat Rusia. Rusia itu sama Cina cepat berkembang. Militer, ekonomi, cepat. Tidak pernah berhenti bekerja militer. Dikatakan di YouTube, pekerjaan militer Rusia tidak pernah beristirahat. Semua sip-sipan. Pabrik tutup, militer tidak pernah berhenti bekerja. Cetak pesawat, cetak rudal, cetak ini terus. Kenapa berkembang? Karena takut sama Amerika. Takut sama
Amerika. Lah Indonesia kenapa tidak berkembang? Jangankan sama Amerika, sama Korea Utara, sama Israel, sama Rusia, Allah Tuhannya saja dia tidak takuti. Ya kan? Makanya di Indonesia ini tidak kurang orang pintar. Orang pintar banyak di Indonesia, yang kurang orang benar. Betul? Orang yang takut sama Allah kurang. Sambo. Subhanallah. Tahu enggak Sambo? Kenal enggak? Enak juga jadi Sambo, langsung terkenal. Halo, ini elektabilitas paling tinggi Sambo loh, kalah Anies. Paling terkenal, ibu-ibu enggak nonton sinetron sekarang, sidang Sambo. Tahu Sambo? Saya mau tanya, orang di sidang ikut undang-undang, betul? Betul. Ini lain, undang-undang dibuat Sambo. Paham deh? Orang kan sidang tapi ikut undang-undang, ya kan? Kalau ini lain, undang-undang dibuat untuk sidangnya Sambo. Subhanallah. KUHP nomor 100 nomor 1 bulan 1 dicetak tanggal 17 Desember, disahkan tanggal 2 Januari 2023, berbunyi jika orang dihukum mati maka tidak langsung dihukum mati, disimpan selama 10 tahun, kalau kelakuannya baik hukuman matinya batal. Yang paling kaya di dunia penjaga penjara, kepala lapas, karena siap-siap dapat siraman rohani, apa siraman duit. Betul? Oh, strategi sebelum divonis dibuatkan undang-undang, luar biasa. Namun pelanggaran badan hukum, ahli hukum Indonesia mengatakan KUHP tidak boleh berlaku bagi orang yang belum mencapai 3 tahun setelah disahkan. Harusnya itu berlaku 2026. Tapi itulah Indonesia. Penutup. Terakhir, ketiga. Memang itu suka belok-belok juga sih sebenarnya. Ada orang bilang, Habib hati-hati di penjara. Di penjara? La ilaha illallah. Jangankan penjara Pak, neraka saja saya tidak takut. Siapa yang bilang masuk neraka orang terbakar? Nggak ada. Neraka tidak pernah membakar. Buktinya Nabi Muhammad SAW masuk neraka tidak terbakar kok. Yang membakar seseorang itu bukan neraka, murkanya Allah. Faham ya? Musibah paling besar bukan tsunami, bukan corona, bukan banjir. Musibah paling besar, doliman terjadi di mana-mana, ulama takut bicara. Betul. Alhamdulillah. Penutup dari sudah 14 kali ini penutup ini. Yang ketiga, ya perhatikan. Yang ketiga, pertanyaan saya, kenapa Musa ada umat Nabi Muhammad? Nah, ini loh. Kalau kita lihat sejarah, umat yang paling membanggakan, Nabi yang paling membanggakan umatnya adalah Nabi, tapi ternyata kalah sama umatnya Nabi Muhammad. Betul. Sampai-sampai dalam riwayat itu Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, adalah Nabi Musa. Cemburu bukan negatif loh ya, cemburu positif, giftoh. Paham enggak? Tapi pertanyaan, kenapa dia suruh naik? Kenapa seolah-olah perhatian sama umatnya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena Nabi Musa ini pintar. Nabi Musa ini cerdas. Cerdas otaknya Nabi Musa ini. Kenapa? Dulu pernah Nabi Musa meminta sesuatu yang ditolak oleh Allah. Apa itu? Mau ketemu dengan Allah. Tahu dalam Al-Quran?
Nabi Musa mengatakan apa? Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, takdirkan saya bisa melihat zatmu. Izinkan saya melihat zatmu. Tapi Allah menjawab, qala lan taroni. Kau bisa melihat zatku, walakin andur ilal jabal. Tapi coba lihat itu gunung. Fa in istaqarra makanahu. Kalau gunung itu tidak hancur, tetap posisinya, fasaufa taroni, bisa melihatku. Tapi apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhul jabal. Ketika Allah memercikkan cahayanya di atas gunung, lalu apa yang terjadi? Ja'alahu dakka, gunung hancur lebur. Musa sa'iqa, Nabi Musa jatuh pingsan. Apa artinya? Nabi Musa tidak ditakdirkan melihat, tapi dia pintar. Pintarnya di mana? Nabi Musa mengatakan, berprinsip, kalau saya tidak bisa melihat Allah, minimal bisa melihat kekasih Allah, bisa melihat matanya Nabi Muhammad, yang mana matanya Nabi melihat pencipta alam semesta. Paham dah? Ayo, kalau ada orang bilang minimal kalau tidak melihat Rasulullah, minimal melihat orang yang pernah melihat guru, guru pernah melihat guru, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ini Nabi Musa pintar. Kalau ulun tidak ditakdirkan melihat Allah, minimal bisa melihat matanya Nabi Muhammad yang mana pernah memandang zat pencipta alam semesta. Dan Nabi Musa pintar, tidak mau sekali, maunya berulang-ulang. Makanya pintar dia, suruh naik seolah-olah perhatian, padahal mau tunggu kembali. Riwayat waktu bilang 5, Nabi Musa masih suruh naik. Apa kata Nabi Musa? Naik lagi. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, ya Musa, cukup bagi umatku 5. Kenapa disuruh naik? Karena Nabi Musa tidak mau mengakhiri pertemuannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Mohon maaf karena melampaui batas waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.